Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuru dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita semua, yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan karunia-Nya, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Najib Saifullah selaku dosen manajemen dakwah, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, dan tak lupa juga kepada para penonton di YouTube ini. Sebelum masuki materi ceramah pada malam ini atau tema dakwah pada malam ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Riko Wahyudianto dari kelas manajemen dakwah kelas D, dan tinggal saya di Ambarawa. Nah, sekarang kita memasuki tema berkorban. Masya Allah, tema ini sangat familiar ya bagi kita semua, bagi kalangan kaum muslimin dan muslimat. Sebelumnya, apa sih yang kalian perlu tahu dari tema berkorban ini? Berkorban adalah dalam agama Islam adalah sesuatu kerelaan, apa yang dia miliki, apa yang dia punya untuk dikorbankan. Tapi dalam hal ini, berkorban dalam arti Islam adalah korban Idul Adha. Korban yang dimana menimbulkan kemanfaatan bagi orang lain, yaitu berkorban pada hari Idul Adha. Ada suatu kisah mengenai hari raya Idul Adha dirayakan. Kita semua pasti tidak asing ya mendengarkan cerita ini, cerita yang di awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam sempat tidak percaya jika mimpi tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika untuk kedua kalinya bermimpi sama, berulang kali bermimpi sama sampai 3 kali, dan ternyata setelah 3 kali Nabi Ibrahim dalam hatinya, wah, ini adalah perintah Allah yang harus dijalankan. Rela atau tidak rela,
Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nabi, Nabi Ibrahim tidak melanggar janjinya untuk menaati perintah Allah. Nah, seiring Nabi Ibrahim mau mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, sempatlah iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Mengapa engkau mengorbankan anakmu? Apa engkau tidak sayang pada anakmu?" Jawab Nabi Ibrahim, "Nyahlah kau wahai iblis," sambil melempar batu yang ada di depannya. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di sebuah gunung atau sebuah bukit, di mana peristiwa itu Nabi Ismail akan disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mempersiapkan senjatanya, yaitu sebuah pisau yang tajam. Akhirnya, sebelum pisau itu menggorok leher Nabi alaihissalam, terdengarlah suara dari langit, "Berhenti, sesungguhnya engkau telah menaati perintahku, dan aku jadikan domba ini untuk kau sembelih." Itulah sedikit peristiwa mengenai Idul Adha itu sendiri. Masya Allah. Dari peristiwa itu kita juga harus rela berkorban mau belajar apa makna Idul Adha itu sendiri. Nah, Idul Adha pada zaman sekarang tidak hanya kalian semua juga tahu berkorban salah satu hari raya besar umat Islam, yang dimana seseorang yang sudah mampu haruslah berkorban, di mana dalam Quran surah Al-Kautsar dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inilah bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, di ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk berkorban. Memerintahkan dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan sedikit harta kita untuk dibelikanlah hewan kurban untuk berkorban. Dan hewan kurban tersebut harus disembelih dan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jamaah yang berbahagia, yang penonton yang berbahagia, dalam arti berkorban ini terdapat
pesan penting bagi kita semua, yaitu adalah kita harus peduli dengan sesama, peduli dengan masyarakat dalam hal berkorban atau dalam hal menimbulkan rasa solidaritas kepada masyarakat yang di sekitarnya. Dan makna dari Idul Adha itu sendiri adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah salah satunya. Yang kedua adalah menjalin silaturahim kepada masyarakat, menjaga solidaritas kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat untuk memberikan hewan kurban yang telah disembelih tersebut. Alhamdulillah. Pesan dan kesan ketika Nabi pernah berkata juga, ini dari sebuah hadis radhiyallahu anhu, pernah lalu ketika beliau juga mengorbankan 2 atau 3 kambing, yaitu yang satunya untuk keluarganya, yang satunya untuk para sahabatnya, yang ketiga adalah untuk seluruh kaum muslimin dan wal muslimat. Kurang lebihnya seperti itu. Itulah jejak-jejak Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Harus kita contoh karena beliau adalah suri tauladan yang baik. Masya Allah. Karena berkorban itu mendapatkan pahala yang besar. Bukan hanya pahala yang besar, tetapi ketika kita sudah wafat, insya Allah jika kita ikhlas dan ridho, maka kurban tersebut akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah peristiwa-peristiwa yang menimbulkan peristiwa Idul Adha itu sendiri. Kita semua memang jarang ada yang tahu peristiwa yang sungguh besar tentang Idul Adha ini, tapi menurut saya juga faktor utama adalah meningkatkan iman dan takwa kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulan terakhir untuk materi berkorban ini, tetaplah bersolidaritas terhadap masyarakat, tetap rendah hati, dan tetaplah bertata krama yang baik. Itulah pesan singkat atau kesimpulan dari saya. Seorang yang berkorban harus memiliki hati yang baik dan hati yang bersih. Itulah pesan terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.